Bab 58. Devan tidak mampu. Kamu adalah pelacur tidak tahu malu. Dia pikir malaikat maut putih akan sangat marah ketika mendengar ini. Tapi dia tidak marah dan malah tersenyum lebih menawan. Hihihi. Katai aku sesukamu. Aku tidak peduli. Mungkin aku adalah pelacur tidak tahu malu seperti katamu. Tapi pelacur ini sebentar lagi akan memuaskanmu. Dia kehilangan satu ginjal. Aku khawatir dia tidak bisa menyenangkanmu. Malaikat maut hitam juga tertawa. Jelas mereka sudah lama tidak bermoral. Mereka melakukan apapun yang mereka inginkan dengan kekuatan mereka. Hanya ginjalnya yang buruk. Bukan berarti seluruh tubuhnya buruk. Malaikat maut putih berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, biarkan aku membantunya, kata malaikat maut hitam. Kemudian, belatinya tiba-tiba menusuk ke arah Devan. Devan menoleh untuk menghindarinya, lalu memukul dada malaikat maut hitam dengan telapak tangannya. Bang! Tubuh malaikat maut hitam bergetar hebat. Lalu dia memuntahkan seteguk darah. Dia langsung terkejut. Dia tidak menduga jika kekuatan Devan begitu kuat hingga bisa melukainya dengan satu telapak tangan. Aku tidak sangka kamu sebenarnya adalah Master Misterius. Malaikat maut hitam menyeka darah dari sudut mulutnya. Mati. Devan tidak bicara omong kosong dan menamparnya dengan telapak tangan. Namun saat ini, malaikat maut putih di depannya membanting setir. Telapak tangan Devan tidak mengenainya. Tapi pintu mobil masih terlempar dengan kekuatan yang menakutkan. Karena kecepatan mobil relatif cepat. Setelah malaikat maut putih membanting setir, mobil langsung terbalik, lalu berguling. Setelah berguling lebih dari 10 putaran berturut-turut, akhirnya meluncur ke ladang gandum sebelum berhenti. Bang! Detik berikutnya, Land Rover langsung meledak. Mereka bertiga langsung bergegas keluar. Malaikat maut putih dan malaikat maut hitam berdiri berdampingan. Sementara Devan berdiri di depan mereka. Pada saat ini, sudut mulut malaikat maut hitam berlumuran darah. Mereka sepertinya meremehkan kekuatan Devan. Mereka pikir Devan hanyalah seorang master absolut. Tapi tanpa diduga dia ternyata adalah seorang master misterius. Kak, aku tidak menyangka di usia yang begitu muda. Kekuatanmu begitu menakutkan. Malaikat maut putih berkata dengan sengit. Saat mobil terbalik, Devan sekali lagi menyerang mereka berdua. Mereka masih terluka meski mereka berdua. Padahal jika bergabung bersama, mereka dapat sepenuhnya meledak menjadi kekuatan tempur tahap awal Master Misterius. Dengan kata lain, kekuatan Devan bukan hanya kekuatan seorang Master Misterius biasa, tapi juga Master tingkah menengah atas Master Misterius. Dia adalah Master Misterius tingkat menengah. Kita bukan tandingannya. Malaikat maut hitam meludahkan seteguk darah dan menggertakkan giginya. Malaikat maut putih terdiam sesaat dan benar-benar melepaskan jurus menyerangnya. Dia memutar pinggangnya yang ramping, lalu berjalan menuju Devan. Kak, jangan terlalu galak. Aku. Saat berbicara, tangannya yang ramping membelai dada Devan. Namun sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, dia terpental mundur. Malaikat maut putih memuntahkan seteguk besar darah. Matanya yang indah menatap Devan dengan kaget. Meski dikatai Devan dia adalah sebuah bas umum. Tapi meski bas umum, dia merupakan bas umum mewah. Selama dia seorang pria, tidak mungkin untuk tidak memiliki perasaan padanya. Kurasa dengan satu ginjalnya, dia tidak lagi tertarik pada wanita. Hari ini, mungkin kita berdua akan mati di sini.
Malaikat maut putih berdiri dengan susah payah. Sepertinya satu-satunya cara adalah menggunakan metode itu. Mata malaikat maut hitam menunjukkan sedikit keganasan. Tidak. Jika menggunakan metode itu, kamu akan mati. Kepanikan muncul di mata indah malaikat maut putih. Tapi, jika kita tidak menggunakan metode itu, kita akan mati. Dengan metode itu, mungkin kita masih punya kesempatan. Teriak malaikat maut putih. Kemudian dia mengeluarkan beberapa jarum perak dan memasukkannya ke beberapa titik akupuntur utama di tubuhnya. Jarum emas vital. Devan dapat melihat niat lawan dengan menggunakannya. Jarum emas vital sama dengan jarum neraka. Itu termasuk dalam teknik akupuntur terlarang. Setelah menusukkannya, itu dapat sangat meningkatkan pelatihan seseorang dalam waktu singkat. Tapi efek sampingnya sangat serius. Setelah menggunakannya, seseorang bisa lumpuh meski tidak mati. Gelombang, malaikat maut hitam menghela napas. Aku merasa sangat kuat. Malaikat maut hitam menggerakkan lehernya dan segera merasa seperti akan meledak. Aura di tubuhnya juga menjadi sangat kuat. Dia telah mencapai puncak Master Misterius dan samar-samar menyentuh ambang batas Master Dunia. Bocah, kamu benar-benar membuatku menggunakan jarum emas vital untuk menusuk titik akupunturku. Hari ini, bahkan jika kamu adalah Master Misterius, kamu harus mati. Teriak malaikat maut hitam dengan marah. Sekarang dia benar-benar sebanding dengan puncak Master Misterius. Dengan ditambah seorang Master Absolut Puncak, membunuh Devan semudah membalik telapak tangan. Pergilah ke neraka. Malaikat maut hitam menginjak tanah. Tubuhnya melesat ke arah Devan seperti anak panah yang baru dilepaskan dari busur. Sangat cepat, secepat kilat. Bang! Terdengar suara keras. Kemudian sesosok tubuh terpental, menghantam tanah dengan keras. Itu bukan Devan, tapi malaikat maut hitam. Bagaimana mungkin? Malaikat maut hitam berbaring di tanah. Matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak percaya jika bahkan setelah menggunakan jarum emas vital untuk menusuk titik akupunturnya dan telah meningkatkan pelatihannya ke puncak Master Misterius, dia tetap bukan lawan Devan. Terlebih lagi dia langsung dijatuhkan oleh satu gerakan. Seberapa kuat lawannya? Mungkinkah dia seorang Master Dunia? Menurut informasi, Devan baru berusia 20-an. Master Dunia berusia 20-an. Mustahil. Tetapi kenyataan mengatakan padanya jika ini benar. Kakak, malaikat maut putih berteriak serak. Aku bunuh kamu. Meskipun mereka melakukan segala macam kejahatan, hubungan persaudaraan mereka sangat baik. Saat ini, malaikat maut hitam jelas tidak akan hidup lama setelah menggunakan jarum emas vital untuk menusuk titik akupunturnya. Tepat ketika malaikat maut putih hendak melawan Devan dengan putus asa, malaikat maut hitam meraih pergelangan tangan malaikat maut putih dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Dek, kita bukan lawannya. Larilah. Malaikat maut hitam tahu bahwa jika Devan adalah seorang Master Dunia, malaikat maut putih tidak akan bisa melarikan diri. Apalagi menghadapi kecantikan malaikat maut putih. Devan tidak tergerak sama sekali. Malaikat maut putih sangat menggairahkan. Kecantikannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tubuhnya juga langsing dan bagus. Bodinya selalu dapat membuat para pria tergila-gila. Sebelumnya, setiap bertemu pria, dia hanya perlu satu pandangan untuk membuat pria itu membungkuk di bawah roknya. Tapi hari ini, Devan Amor, pria ini benar-benar mengabaikan pesonanya. Kakak,
Bahkan jika kita mati, kita harus mati bersama. Malaikat maut putih tidak melarikan diri. Karena dia juga tahu bahwa melarikan diri tidak ada artinya di depan seorang master dunia. Dia menoleh untuk melihat Devan. Lalu berkata dengan enggan, "Lalu kenapa jika kamu begitu kuat? Kamu bukan pria normal. Kamu tidak menyukai wanita." Hahaha. Devan yang awalnya berencana untuk mengakhiri mereka berdua segera berhenti ketika mendengar ini. Bersambung. Bab 59 tidak bisa marah. Sejak kehilangan ginjal, kebutuhan Devan akan aspek itu memang berubah. Daya tarik wanita terhadapnya berkurang drastis. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia sangat ingin mencobanya dengan Nikita. Untuk melihat apakah dirinya bisa melakukannya. Tapi sayang sekali derajat Nikita lebih tinggi di atasnya. Dia sama sekali tidak memperhatikan Devan. Bahkan tidak membiarkan Devan menyentuhnya sama sekali. Bahkan seringkali Devan bertanya-tanya apakah dirinya ini pria normal. Dalam beberapa tahun terakhir berlatih di gunung, hatinya penuh dengan kebencian. Dia sama sekali tidak memiliki pemikiran seperti itu. Saat turun gunung, Kaisar Pembunuh memberitahunya bahwa dia bukan hanya pria normal, tapi juga seorang pria dengan ginjal kiri. Dia juga memberitahu Devan kalau memang tidak bisa menahannya, bisa mencari kakak perempuan seniornya yang cantik. Sudah cukup lama sejak dia turun gunung. Hubungannya dengan Evelyn tidak berjalan lancar. Karena itu, Devan tidak pernah menyentuh seorang wanita. Dia sudah dipertanyakan cukup lama. Sudah dipertanyakan berkali-kali. Kalau dirinya tidak bisa lagi disebut sebagai pria. Meskipun Tania dan Armini menjaga perasaannya dengan baik dan tidak pernah membahas masalah ini. Namun dalam hatinya, sebenarnya ada keraguan. Apakah dia bisa melakukannya atau tidak? Tentu saja, ketika dia melihat Gavin untuk pertama kalinya, dia memiliki sedikit reaksi. Tapi bagaimanapun, belum ada tindakan nyata yang terjadi. Tidak mungkin untuk menentukan apakah fungsi tubuhnya sudah benar atau belum. Julia Rachen melihat Devan hanya diam di tempat. Dia menatap kakak laki-lakinya, George Rachen yang ada di pelukannya. Nyawanya perlahan menghilang. Dia terus mencaci, "Haha. Devan, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Ayo, cepat bunuh aku. Bahkan kalau kamu membunuhku, kamu tetap tidak akan bisa jadi pria seutuhnya." Pada saat ini, Julia jelas ingin mati. Jadi dia terus menyerang sisi lemah Devan. Tentu saja George tahu apa yang dipikirkan Julia. Meski keduanya disebut kakak dan adik, banyak orang yang mengira mereka bukan kakak dan adik. Namun nyatanya, keduanya memang bersaudara. Malaikat maut putih bernama Julia Rachen. Sedangkan malaikat maut hitam bernama George Rachen. Devan, biar ku beritahu. Selera seorang wanita sangat luar biasa. Terutama untuk wanita sepertiku. Jangan kira aku tidak punya banyak pria. Ku beritahu ya, aku adalah pakar seks. Untuk bisa bersamaku, setiap pria rela mati untukku. Selama mereka bisa merasakan kebahagiaan bersamaku, mereka bahkan rela menukar hidup mereka untuk kesempatan ini. Di luar sana, entah berapa banyak pria yang ingin mendapatkanku. Tapi kalau aku tidak menyukainya, tidak peduli seberapa kuat pria itu, tidak peduli seberapa kaya dia, itu tidak ada gunanya. Sayang sekali, Devan, kamu tidak berguna. Bahkan kalau aku adalah wanita paling menggoda di dunia,
Kamu tidak bisa menikmatinya. Apa kamu sangat marah sampai hanya diam begitu saja? Hahaha. Kamu bisa membunuhku. Tapi terus kenapa? Aku sudah merasakan kebahagiaan tertinggi di dunia ini. Tapi kamu ditakdirkan untuk jadi pria impoten selama sisa hidupmu. Semakin banyak Julia mencaci, semakin bersemangat dirinya. Bagaimanapun, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa terus melakukannya untuk mendapatkan hukumannya. Diam. Devan akhirnya marah. Dia bergegas menuju Julia dalam sekejap, menghempaskan Julia lebih dari 10 meter jauhnya. Kemudian menekannya. Dia mencekik leher malaikat maut putih. Matanya penuh amarah. Pada saat ini, ada sisik merah mulai tumbuh di punggung Devan. Ciri khas Kirin muncul, perlahan terus menyebar ke seluruh tubuh. Bisa dibilang Julia sangat cantik. Bentuk tubuhnya juga cukup menggoda. Dia juga memakai pakaian yang menarik. Kakinya yang ramping ditutupi dengan celana panjang putih ketat, yang mana terlihat seperti dua sumpit. Terlihat tinggi semampai. Sepasang mata kecilnya seperti penuh dengan godaan. Bulu mata lentiknya bergerak perlahan, seperti peri nakal yang memanggil-manggil. Kulitnya halus dan terawat, seperti buah persik yang matang. Membuat birahi dalam diri Devan mengalir langsung ke otaknya dalam sekejap. Dirinya tidak sabar untuk segera menikmati wanita cantik tiada taraf di depannya. Tapi dia masih memiliki sedikit kesadaran tertinggal. Secara paksa menekan birahi di dalam dirinya. Dia hanya menatap malaikat maut putih dengan tatapan penuh nafsu. Dia sangat ingin mematahkan leher wanita di depannya secara langsung. Namun, tubuhnya tidak mau melakukan itu. Tubuhnya seperti lepas kendali. Adik, malaikat maut hitam bergerak dengan susah payah, mencoba merangkak. Sayangnya ada suara keras yang terdengar dari lubang besar di sekujur tubuhnya. Hal ini membuat dia benar-benar terkulai lemas di tanah. Efek samping akupuntur jarum emas bereaksi. Seluruh titik vital di tubuhnya hampir hancur. Namun, tingkat pelatihannya yang kuat mencegahnya untuk mati begitu saja. Dia hanya bisa melihat Devan dengan pasrah. Ayo, bunuh aku. Dasar sampah tak berguna. Julia sepertinya tidak menyadari perubahan Devan. Dia terus menghina Devan dengan keras. Devan, kalau kubilang kamu bukan pria sejati, maka kamu memang bukan seorang pria. Lagi pula, kalau pria lain yang menekan tubuhku seperti ini, dia sudah lama. Sayang sekali. Sayang sekali. Kamu tidak bisa merasakan nikmatnya tubuhku. Julia terus menghina, lalu menghela nafas sebentar. Nyatanya, Devan terlihat sangat tampan, tidak kalah dengan pria-pria lainnya. Kalau tidak, Nikita tidak mungkin membiarkannya bergabung dengan keluarga Simora. Bagaimanapun, Nikita adalah orang yang sangat bangga akan dirinya sendiri. Meskipun dia memandang rendah Devan, tapi ketampanan Devan masih membuatnya merasa sangat terhormat. Oleh karena itu, Julia hanya ingin Devan membahas misteri terbesar dalam hidupnya dengannya sejak awal. Tapi dia tidak pernah mengira Devan sangat kuat dan mendominasi. Dia sudah mencapai tingkat master dunia. Bakat semacam ini, bahkan kalau ditempatkan di klan tersembunyi, mungkin hanya akan muncul 1:1.000.000. Diam. Devan hampir kehilangan kendali. Dia menamparkan wajah halus dan lembut Julia. Hahaha. Devan, kenapa? Apa aku melukai perasaanmu? Dasar sampah. Tapi Julia tidak mau diam sama sekali. Bagaimanapun juga dia akan mati. Kenapa tidak memuaskan dirinya dengan terus bicara?
Devan, Devan, melihat bahwa kamu memiliki wajah yang tampan. Kenapa kamu dengan bodohnya mendonorkan ginjalmu? Ginjal adalah organ paling berharga bagi seorang pria. Kudengar bahkan Nikita tidak pernah kamu sentuh sekalipun. Nikita itu sangat cantik. Sayangnya, kamu sudah menyelamatkan hidupnya. Tapi dia malah mengkhianatimu. Diam, diam, diam. Devan terus menamparkan Julia. Namun, Julia tidak mau diam. Malah bicara lebih keras. Jujur saja, pria yang bahkan tidak bisa menyentuh wanita. Untuk apa masih tetap hidup? Kalau aku jadi kamu, aku akan cari batu dan menghantamkannya ke kepalaku sendiri sampai mati. Ah, Devan berharap bisa menemukan sesuatu untuk menutupi mulut malaikat maut putih. Ayo, cepat bunuh aku. Aku tidak rugi apapun. Hahaha. Melihat sikap Devan, Julia tahu bahwa kata-katanya telah merangsang Devan. Jadi dia tertawa terbahak-bahak. Pria manapun, kalau dia menekanku seperti ini, dia pasti akan, tapi kamu impoten dan tidak bisa memberikan reaksi sama sekali. Melihatmu marah membuatku sangat senang. Julia terus merangsang Devan dengan pemikiran bahwa kalau tidak bisa membunuh Devan, setidaknya dirinya bisa membuat Devan kesal. Kata-kata Julia akhirnya membuat Devan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia menarik tangan Julia. Tiba-tiba, bersambung.